Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala bil huda wa dinil haqqil mustafa ahmada walahun taqahu wa majjada wa lam yu'addi misla taha ahada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Masyaallah hadirin rahimakumullah, yang saya hormati para alim, para ulama, para ustaz, para guru ngaji, para tuan guru, para muallim, muallimah, ustaz, ustazah, serta yang saya hormati seluruh jajaran pengurus daripada Langgar Al-Muhajir dan juga panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah, dan seluruhnya para hadirin hadirat, khususnya para pejabat baik dari sipil, Polri maupun TNI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi daripada rasa hormat dan ta'zim al-fakir, khususnya kepada guru akhliyat. Kita doakan semua tidaklah kita keluar dari tempat ini semoga dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah tetapkan kesehatannya, sehingga bisa berbuat taat kepada Allah dan Rasulullah. Allah berikan istiqomah sampai husnul khatimah. Yang punya anak semoga anaknya dijadikan anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang berbakti kepada Tuhan dan Nabi-Nya, dan tidaklah kita kecuali keluar dari tempat ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu, yaitu cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita bergembira atas kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disengkapkan sebagian ulama. Ada ulama yang bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka ketika itu ulama bermimpi dengan Nabi Muhammad bertanya, bagaimana respon Nabi atas kegiatan-kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Dan mimpi Nabi Muhammad SAW bukanlah kebohongan. Mimpi Nabi Muhammad tidak bisa di copy paste oleh siapapun. Mimpi Nabi Muhammad itu benar adanya, dan sesungguhnya jin ataupun setan ataupun iblis tidak bisa menyerupai dengan Nabi Muhammad SAW.
Maka ketika itu ulama bermimpi dengan Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana respon tanggapan daripada engkau wahai Rasulullah, orang yang mengadakan acara maulid seperti ini?" Maka Nabi Muhammad mengungkapkan, "Man farihna bina farihna bih." Orang yang bergembira dengan kami, kami juga bergembira dengan orang tersebut. Maka alhamdulillah kegembiraan kita insya Allah membuat hati Nabi Muhammad gembira, dan sehingga kita bisa kumpul nanti di surga. Amin ya Rabbal. Tapi kegembiraan ini jangan hanya kita ungkapkan di tempat ini saja, tapi namanya butuh pembuktian. Kalau hanya mengatakan cinta dengan Nabi, semua bisa mengatakan cinta sama Nabi. Kalau ada orang, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, anak Anda dicintai dengan orang, dengan ungkapan ataupun dengan untayan-untayan kata-kata yang manis, mengatakan cinta, mengatakan sayang, ataupun mengatakan I love you, ataupun mengatakan sarang deo, ataupun dengan bahasa-bahasa yang lainnya, diungkapkan hanya di lisan saja. Jangankan manusia, burung beo juga bisa. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Bu? Pak, kalau anak Anda ngaku dicintai sama orang, jangankan orang, burung beo bisa bilang cinta. Tapi butuh adanya pembuktian, butuh adanya namanya apa? Pembuktian. Begitupun cinta dengan Nabi, gak hanya ada di lisan, tapi butuh pembuktian. Salah satu daripada bukti bahwa kita ingin cinta dengan Nabi, apa itu? Alamatul mahabbah aktsara min dzikri. Kata ulama, tanda daripada orang itu cinta, maka dia banyak mengingat. Tanda daripada orang itu cinta, yaitu yang diulang-ulang di dalam pikirannya adalah orang yang dia cintai. Sampai disebutkan juga, man aktsara dzikri, man ahabba syai'an aktsara dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, siapa yang suka sesuatu, maka dia akan banyak mengingat. Saya kasih contoh. Kalau ada orang suka politik, ya, kira-kira ada nggak kira-kira? Ada nggak? Apalagi sudah mau 2024 ini ya. Banyak ada kira-kira? Bahasa Ganjar atau bahasa Indonesia ini? Ganjar atau bahasa Bugis? Bahasa Ganjar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang itu cinta politik, tentunya yang diulang-ulang pembahasannya hanya politik dan politik. Muncul gak kira-kira? Muncul. Mau nongkrong kah? Ataupun isi grup di handphonenya kah? Ataupun ketika bertandingan lawan orang kah? Pasti yang dibahas hanya politik. Atau orang suka sepak bola, banyak ada kira-kira? Banyak. Yang dibahas selalu adalah sepak bola, Liga Champions, ya, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, ya, atau mungkin Barito Putra, ya. Yang dibahasnya hanya sepak bola. Karena cinta dengan sepak bola. Begitupun ibu-ibu, ya bu. Bisa fokus ya Bu ya? Bisa nggak ada Bu? Sallallahu alaihi Muhammad. Begitupun ibu-ibu, kalau suka kecantikan, ya, yang dibahas hanya gincu, yang dibahas hanya ICU, apalagi yang dibahas hanya diskon Shopee, ya. Kalau dia cinta kecantikan, maka yang selalu dia bahas adalah tentang kecantikan bedak atau apalagi dan lain sebagainya dan kawan-kawannya.
Yang dibahas yang selalu diulang adalah kecantikan ini dan itu. Pakai kosmetik ini badan sudah berpom. Pakai kosmetik ini, pakai skincare ini langsung muka ini putih. Ya, walaupun kadang lehernya agak hitam ya. Pakai lipstick ini dan itu. Ya, karena apa? Suka kecantikan. Maka yang dibahas hanya kosmetik dan kosmetik. Begitupun sebaliknya, kalau dia ngaku cinta dengan Nabi, maka yang selalu dia bahas adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sampai di sini paham kada kira-kira Bu? Paham kada kira Bu? Paham ya? Kata-katanya paham kada kira-kira Pak? Paham. Orang suka makanan yang dibahas lalu makanan, ya menu makanan, ya sate, ya apa lagi? Ketupat kandangan, ya. Karena suka kuliner, maka yang dibahas makanan saja. Nah, kalau orang itu cinta dengan Nabi, maka seharusnya yang selalu dibahas adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak hanya yang dibahas Rasulullah, tapi apa? Mutabaah, mengikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, ya, seorang utusan Allah, Rasul. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Sungguh telah datang utusannya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan kalian. Maksudnya apa? Manusia, dari makhluk manusia, tapi jangan disamakan manusia. Sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, basyarun lakal basyar, basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad ini Pak, memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasanya. Sama halnya batu itu macam-macam, ya. Batu itu macam-macam, ada batu kerikil dan batu permata. Sama-sama batunya, tapi berbeda kualitasnya. Begitupun Nabi Muhammad dengan kita manusia. Nabi Muhammad manusia, kita pun manusia, tapi sama-sama manusia tapi berbeda. Nabi Muhammad ibarat seperti batu permata, walaupun satu tapi bernilai di sisi Allah. Begitupun batu yang kita manusia seperti biasanya, yaitu seperti lainnya batu kerikil sekalipun banyak tidak bernilai melebihi daripada harganya itu permata. Apa sih tujuannya Allah itu menciptakan Nabi Muhammad dalam bentuk manusia? Pasti ada maksud tertentu Allah itu menciptakan Nabi Muhammad dalam bentuk manusia. Tujuannya apa? Sebagai suri tauladan. Jadi biar gak ada alasan maklum Nabi, gak ada, Nabi juga manusia. Nabi juga manusia. Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia biar kita tidak ada alasan bahwa kita gak bisa ikuti Nabi, padahal Nabi juga manusia. Kalau Nabi diciptakan malaikat, nanti tentunya banyak alasan kita. Ya. Nah, malaikat gak punya nafsu. Ya. Makanya Allah ciptakan Nabi Muhammad itu bentuk manusia biar kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu juga kamar mandi. Cara kamar mandi mengikuti Nabi. Paham sampai di sini? Nabi Muhammad bentuk manusia. Nabi Muhammad masuk pasar. Nabi Muhammad masuk pasar. Jadi biar tahu juga caranya masuk pasar seperti apa. Nabi Muhammad pakai pakaian. Nabi Muhammad pakai, daripada pakaian agar apa? Kita berpakaian seperti Nabi, ditutup auratnya, ya, berpakaian yang rapi, berpakaian yang menyenangkan, berpakaian tidak berlebihan. Itu Nabi Muhammad. Nah, kita
ngikutin Nabi harusnya. Adanya Nabi Muhammad diciptakan di muka bumi ini bukan hanya sebagai untuk kekasihnya Allah saja, tapi sebagai contoh untuk kehidupan kita. Kalau sudah kita ikutin Nabi Muhammad kata Allah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan cinta kepada orang tersebut.